Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kekuatan jasmani dan rohani sehingga mampu menghadiri taman-taman surga. Majelis-majelis ilmu di dunia adalah taman-taman surga. Barang siapa yang tidak senang dengan taman surga yang ada di dunia, bisa jadi kemungkinan besar mereka juga tidak senang dengan taman surga yang ada di akhirat. Maka sebagai seorang muslim hendaknya kita mempunyai kecintaan kepada majelis ilmu, karena ini adalah awal daripada kita mendapatkan taman surga di mana? Di surganya Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang kelak bisa minum dari telaganya Nabi. Yang Nabi sabdakan, man syaraba surbatan lam yatma fiha abadan. Siapa yang minum dari telaganya Nabi itu satu kali minum, satu kali tegukan, lam yatma fiha abadan, tidak akan haus selama-lamanya. Baik, kita lanjutkan thalabul ilmi kita sampai pada bab perbuatan yang dimakruhkan di dalam sholat. Ya, bagi para santri bisa dicatat pertemuan kita pagi hari ini adalah judulnya apa? Perbuatan yang dimakruhkan di dalam sholat. Nanti ada 14 perkara. Ya, ada 14 perkara yang dimakruhkan di dalam sholat. Apa arti makruh? Dibenci. Ya, arti makruh dibenci. 14 hal ini banyak dikerjakan oleh kaum muslimin. Terkadang mereka ada yang sudah tahu tetapi belum bisa meninggalkan, atau terkadang mereka tidak tahu melakukan 14 perbuatan di dalam sholat yang ternyata hukumnya makruh. Sehingga apa? Dia sholat, ya, tetapi dia mendapatkan dosa karena dia mengerjakan perbuatan yang makruh di dalam sholat. Baik. Yang pertama adalah melakukan gerakan pada pakaian atau badan tanpa hajat. Ya. Yang pertama apa? Melakukan gerakan pada pakaian. Bisa pakaian yang kita kenakan, baju atau peci atau sarung, atau gerakan badan yang tidak ada hajat di sana. Seperti orang yang dia berdaham, ya, sholat malah berdaham. Gerakan yang tidak ada hajat di sana. Diriwayatkan dari Mu'aqib radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi rajuli, kepada salah seorang sahabat yang dia ngapain? Yusawwi turaba haitsu yasjudu. Sahabat seorang laki-laki yang ketika dia itu sujud, pakaiannya ini sampai meratakan tanah tempat dia sujud. Maksudnya apa? Maksudnya para sahabat ketika mereka memakai pakaian jubah, pada saat itu belum banyak pakaian yang dijahit, atau kalau sudah dijahit juga pakaiannya besar-besar, dan pakaiannya ini sampai meratakan tanah. Baik. Apa yang disabdakan Nabi kepadanya? Nabi bersabda, in kunta fa'ilan fawahidatan. Kalau kamu terpaksa melakukannya, maka cukup sekali saja. Ya. Kalau kamu terpaksa melakukannya, maka cukup sekali saja. Contoh, mohon maaf, laki-laki, ya, kita sholat pakai peci. Kemudian kita dalam posisi sholat, Allahu Akbar, merasa peci kita kurang ke atas, kita ataskan. Kita nanti selesai ruku merasa peci kita kurang ke bawah, kita bawahkan. Atau nanti malah dia gini,
dalam sholat ini. Nah, dipakai pecinya lagi. Seperti ini adalah makruh. Ya. Kalau kamu pengen membenarkan pecimu, mungkin ketika dia pakai peci tadi ada debu atau kerikil atau hewan di sana yang membuat kepalanya gatal, dia lakukan sekali saja. Kata Nabi, in kunta fa'ilan fawahidatan. Kalau kamu pengen melakukannya, sekali saja. Mungkin pecinya itu nggak enak ya. Dia lepaskan, dia garuk ya, sekali saja. Sekali saja. Fa'in kunta fa'ilan fawahidatan. Baik. Kemudian sarung. Ya, kita melihat saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka terkadang setiap selesai dari sujud benerin sarung lagi. Selesai dari sujud benerin sarung lagi. Selesai dari sujud benerin sarung lagi. Ya. Ada, mohon maaf, yang mungkin bajunya kepanjangan, lalu dia dilipat-lipat lengan bajunya. Yang seperti ini hukumnya makruh. Dan bahkan ini adalah larangan yang khusus bagi seseorang yang dia ketika sholat bajunya itu dilipat-lipat atau kakinya ya celananya dilipat. Memang kita sholat itu tidak boleh isbal, tidak boleh menutup mata kaki, tetapi juga kemudian tidak boleh kakinya pakaiannya celana yang menutupi mata kaki itu dilipat, tidak boleh. Harusnya gimana? Digunting, ya digunting. Maka di sebagian masjid-masjid yang besar ya di perkotaan, di sana di dekat tempat wudhu itu siapkan gunting. Ya, anak pernah. Jadi ketika ada kaum muslimin yang dia itu sholat ternyata pakai celana kepanjangan, nah, maka digunting di tempat. Gak harus dijahit. Ya. Yang penting dia sholat dalam kondisi selamat bagi laki-laki. Apa selamatnya sholat laki-laki? Di antaranya adalah pakaiannya tidak menutupi mata kakinya. Karena pakaian yang menutupi mata kaki, maka tempatnya adalah di neraka. Berbeda dengan kaum wanita. Kalau kaum wanita dia sholat, maka pakaiannya harus menutupi seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan. Maka para wanita kalau dia sengaja ketika sholat, mohon maaf, kadang mereka mencari kipas. Ya, ini bersengaja mencari tempat kipas dan disetel posisi kipas yang paling keras, paling banter anginnya. Lalu ketika dia sujud, kakinya tersingkap. Kalau terus-menerus seperti ini, nah bisa jadi dia sholat dalam kondisi auratnya terbuka. Nah, dan ini adalah terlarang. Baik. Kemudian ada seseorang yang sholat membenarkan sajadahnya. Terkadang kita sholat, kalau sajadah itu tipis, ringan, dan tidak kita injak, ketika kita sujud, selesai sujud, kita bangkit, kita lihat sajadah itu melipat. Ya. Maka sebagian kaum muslimin dia benerin lagi sajadahnya. Padahal dia posisi sholat. Nah, yang seperti ini maka makruh hukumnya. Sholatnya sah, dia mendapatkan pahala daripada sholatnya, tetapi juga ternyata pulang membawa dosa. Dosa apa? Dosa dia makruh mengerjakan amal-amal yang dibenci ketika sholat. Baik. Ini poin yang pertama, berkenaan dengan seseorang yang melakukan gerakan pada pakaiannya, ya, melakukan gerakan pada pakaiannya atau pada badannya, gerakan yang tidak ada hajat di sana. Sebagian lagi, mohon maaf, kami melihat seseorang melakukan gerakan yang tidak ada hajat sejak awal mula sholat. Ya, contohnya orang takbir yang dia was-was dengan takbirnya dan diulang-ulang. Allah. Wah, masih diulang lagi. Sampai berkali-kali. Atau nanti dia melakukan gerakan yang tidak ada hajat. Contohnya dia memutar tangannya. Ini sering terjadi ya. Allahu Akbar. Dia putar tangannya. Karena mereka berpendapat bahwasanya meletakkan tangan itu dengan yang kanan dulu. Allahu Akbar. Ini kanan kan? Tetapi dalam hukum sholat tidak boleh bersedekap dengan tangan kiri di atas. Maka menurut akal dia, dia letakkan tangan kanan lalu dia putar. Yang seperti ini tidak ada asalnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah akal-akalan manusia. Nah, menjadikan batil sholatnya. Karena sholat bukan akal-akalan manusia. Kita mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah gerakan yang tidak ada hajat di sana. Atau kami juga pernah melihat seseorang di dalam sholat untuk mengkhusukkan sholatnya, katanya dia pegang jantungnya. Dia posisi dalam sholat, dia memegang jantungnya. Dan seperti ini juga tidak
tidak ada asalnya. Baik. Atau kemudian gerakan-gerakan yang lainnya yang cukup banyak dikerjakan kaum muslimin yang ternyata dia tidak ada hajat di dalamnya. Baik, itu poin yang pertama. Sekarang kita masuk poin yang kedua, berkaca pinggang. Ya, poin yang kedua adalah berkaca pinggang atau di dalam bahasa fikihnya dikenal dengan musolli. Musolli itu orang yang malang kerik. Ini bahasa Jawanya. Ya. Ada nggak orang seperti ini? Ada. Kalau kita perhatikan orang seperti ini ada. Mohon maaf, apalagi jamaah-jamaah yang kita lihat di stasiun televisi kalau sholat Jumat itu di TV manapun ya, yang internasional, mereka banyak melakukan gerakan-gerakan yang tidak ada hajat. Pertama, yang kedua gerakan al-musolli, gerakan musolli. Dia berkaca pinggang, malang kerik. Ini ada. Mungkin atas dasar dia boyoan ya atau dasar yang lain, sekalipun ini dia karena boyoan, tetapi kalau malang kerik seperti ini adalah makruh ya. Ini adalah makruh karena dia bisa menggunakan cara yang lain, dan di dalam agama kita itu dipermudah. Ketika dia sulit sholat dalam kondisi berdiri, dia bisa sulit dengan apa? Duduk. Ketika dia sulit dengan duduk, dia bisa berbaring ya. Baik. Ini yang kedua, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nuhiya an yusalli ar-rajulu muhtasiran." Baik. Telah dilarang seseorang salat dengan berkaca pinggang. Menunjukkan di zaman Nabi ada, ini biasanya dilakukan oleh para pembesar-pembesar Quraisy ya, yang mereka baru masuk Islam. Kemudian mereka merasa tidak senang ketika dia sholat sejajar dengan para budak yang telah masuk Islam, karena para budak ini adalah mereka yang awal-awal masuk Islam ya. Seperti Bilal bin Rabah, kemudian seperti Ibnu Mas'ud, seorang penggembala kambing, kemudian seperti Ammar bin Yasir, orang-orang miskin ya. Mereka sholat bersama dengan para sahabat yang kaya-kaya. Maka sebagian di awal-awal mereka sholat nggak seneng, atau mereka ingin menampakkan kekuasaannya, mereka sholat sambil malang kerik ya, sambil berkaca pinggang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, nuhya an yusalli ar-rajulu muhtasiran, dilarang laki-laki sholat sambil berkaca pinggang. Baik. Sekarang poin yang ketiga, Mas Salman. Poin yang pertama tadi apa, Mas? Ya, Mas Yosar. Yang kedua, berkaca pinggang. Sekarang yang ketiga, mengangkat pandangan ke langit. Ya, mengangkat pandangan ke langit. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absaruhum inda du'ai fi shalah illa samai aw latuh tafanna absarahum. Ini adalah ancaman yang sangat keras. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun, hendaklah kalian benar-benar berhenti setiap manusia an raf'ihim absaruhum inda du'ai shalah ila sama. Ketika ada seorang manusia yang ketika dia sholat, dia membaca bacaan sholat sambil menghadap ke langit. Ya, ada orang yang sholat, dia sambil sholat menghadap ke langit. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Awlatuh tafanna abasorohum. Ya, jika orang ini tidak berhenti dari perbuatannya, dari penglihatannya, maka mereka benar-benar akan disambar oleh petir. Ya, jadi ketika sholat kita tidak boleh, atau makruh hukumnya, memandang ke arah langit. Ini hukumnya makruh. Kemana arah pandangan kita? Kemana arah pandangan kita? Nah, bisa diperhatikan. Sebagian kaum muslimin menjawab pandangan kita adalah ke arah tempat sujud. Ya, ini nggak salah. Tapi kalau dia memandang ke arah tempat sujud, dulu kami pernah mendapatkan pelajaran dari salah satu kiai kami ketika masih SD ya. Mereka mengatakan pandang ke arah sujud itu sampai pandanglah ke arah hidungmu. Itu kata mereka. Dan ini salah.
Karena kalau kita memandang ke arah tempat sujud sampai ke dalam, maka sejatinya ini cara setan untuk memalingkan kita dari kiblat. Ya, kita nggak menghadap kiblat, nggak menghadap wajah kita ke kiblat. Padahal orang ketika dia sholat mengalihkan pandangannya dari kiblat, berbalik, ini sholatnya tidak sah. Sebatal sholatnya, dia harus mengulang. Nah, maka memandang ke arah tempat sujud itu pun tidak boleh berlebih-lebihan. Sampai dikatakan kamu harus memandang hidungmu, sampai dia menekuk kepalanya. Ya, ini tidak boleh. Bahkan orang yang sholat dalam kondisi memejamkan mata, ini pun juga makruh. Ya, padahal dia sudah menghadap ke kiblat, tapi memejamkan mata, mengalihkan pandangannya dari kiblat. Kalau dia melihat ke arah tempat sujud, ya benar-benar ke tempat sujud. Maka yang diperbolehkan, dia boleh memandang ke arah tempat sujud. Ya, cuman ketika nanti tempat sujudnya dia ada gambar-gambar, ya, ada gambar Ka'bah atau gambar lukisan atau gambar keramik yang mengganggu sholatnya, dia menghadap ke depan. Ya, karena sejatinya seseorang sholat itu memang dia menghadapkan wajahnya ke arah mana? Kiblat. Ya. Jadi kalau keluar dari sini maka ini makruh. Yang jelas-jelas dilarang oleh Nabi memandang ke arah langit. Kata Nabi, latuh tafanna abasarul. Kalau dia nggak berhenti dari perbuatan ini, benar-benar dia akan disambar oleh petir. Nah, bagaimana lagi seseorang yang pandangan sholatnya itu matanya kemana-mana? Ada banyak ini ditemui. Karena kami sering jadi imam dan di masjid-masjid di perkotaan itu sering banyak jamaah yang masbuk ini. Maka kalau dia sholat, Allahu Akbar. Kalau ada jamaah yang lain sudah selesai, dilihatin sama dia. Nah, kadang sampai diikutin. Ya, dia nanti tak lihat karena anak jadi imam, dia nanti menundukkan lagi. Ada satu jamaah yang selesai lagi, dia lihat lagi. Nah, bagaimana seperti ini? Ya. Maka poin yang ketiga adalah mengangkat pandangan ke langit. Ya, ketika berdoa di dalam sholat, ini adalah hukumnya apa? Makruh. Ini hukumnya makruh dan diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang yang keempat, ya, yang keempat menoleh tanpa keperluan. Ya, menoleh tanpa keperluan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam anil iltifati fi sholati, tentang menoleh ketika sholat. Ya. Ibunda Aisyah bertanya kepada Nabi tentang perbuatan menoleh ketika sholat. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa istilasun yahtalisuhu syaitan. Menoleh itu adalah penipuan atau pencopetan yang dilakukan oleh syaitan. Minas sholati abdu, dari sholatnya seorang hamba. Jadi hati-hati, jangan sampai sholat kita dicuri sama syaitan. Ya, ternyata kita ngumpulin pahala sholat, dari sebelum sholat kita sudah toharoh, menutup aurat, kemudian kita menghadap kiblat, ya, kita berniat, kita menghindari tempat sholat yang najis. Ya. Ini diantara syarat-syarat sholat ya. Kita sudah masuk waktunya, tetapi ketika sholat terkadang kaum muslimin dia menolehkan pandangannya, dicuri oleh setan pahalanya. Ya, ada berapa pandangan? Ya, ada berapa pandangan yang dia lakukan? Ada berapa tolehan yang dia lakukan? Ya. Tolehan dalam sholat itu hanya boleh dua. Ketika apa? Salam. Berarti ketika seseorang salam, dia menoleh, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini ada 4 riwayat tentang salam. Berarti apa? Menolehnya ini menoleh yang terakhir. Sehingga apa? Sudah tidak kebagian setan untuk mencuri sholatnya. Tidak ada bagian setan untuk mencuri pahalanya. Karena memang tolehannya ini sudah tolehan yang terakhir. Sudah selesai sholatnya. Maka tolehan ketika sholat hanya boleh ketika salam. Ya. Tidak boleh seseorang tolah-toleh. Apalagi dia sedang sholat. Ya, sepertinya di samping kanan ini ada seorang yang bau parfumnya wangi sekali. Dia toleh. Wah, ternyata ini pejabat negara. Akhirnya dia sholatnya semakin digusuk. Atau sebelah kirinya datang, bau badannya tidak enak, ditoleh lagi. Oh, bakul cilok ya.
Ini tolehan yang menjadikan makruh sholatnya dan pahalanya dicuri oleh syaitan. Sekarang yang nomor berapa? 5. Yang nomor 5 adalah melihat ke sesuatu yang melalaikan. Melihat ke sesuatu yang melalaikan. Baik itu di tempat sujudnya ataupun di depannya. Karena ada pandangan-pandangan yang itu bisa melalaikan seseorang dari sholat. Bisa dia itu membayangkan keramik ini. Contoh, dia itu tukang pasang keramik yang handal, yang bayarannya tinggi. Ketika dia sholat, dia bisa batin loh. Allahu Akbar. Ini keliru ini keramik ini. Harusnya motifnya gini. Melalaikan ketika dia sholat. Atau seseorang yang dia sholat, ya, dan ini pernah kami temui atau kami sendiri pernah merasakannya ketika kami sholat. Allahu Akbar. Di depan itu ada mas-mas pakai baju segoblok-goblok orang goblok adalah yang membaca tulisan ini. Nah, dan itu banyak, tulisan seperti itu banyak. Ya. Maka kita ya kalau bisa sholat di sop pertama. Tapi kalau kepepet sholatnya di sop kedua, ya inilah musibahnya. Kalau kita sampai memandang sesuatu yang melalaikan, kan sebenarnya kita sudah tahu ini pasti tulisan ini. Ya udah nggak usah dibaca. Ya tapi itulah setan. Ketika azan berkumandang, setan lari. Tetapi ketika azan selesai, dia masuk lagi, dia menggoda lagi ketika sholat. Bahkan ketika ada celah-celah shaf yang tidak tertutup, diisi oleh setan. Maka memang kita diperintahkan untuk merapatkan shaf, meluruskan shaf, biar tidak ada setan yang mengisi celah-celah itu. Dan ini ada subhat. Ada subhat dari seorang kiai yang terkenal. Dia tidak mau merapatkan shaf. Dia sudah tahu hadisnya. Kalau orang yang shafnya tidak rapat, celahnya akan diisi setan. Dan dia ngomong dengan lantangnya, loh kami malah bangga setan ikut sholat. Ini subhat. Nah, ini subhat. Yang benar adalah memang itu terlarang. Kita sholat harus merapatkan shaf. An Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lamun. Nabi pernah sholat memakai pakaian yang bergaris. Pakaian yang bergaris. Biasanya dari negeri Yaman atau negeri Mesir itu pakaiannya ada yang garis-garisnya seperti kain lurik, seperti kain lurik. Kemudian faqala, Nabi bersabda, "Saghalatni a'lamu hadhihi." Aku terganggu, terlalaikan oleh pakaian yang bergaris ini. Ya, pakaian yang bergaris ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idhabu biha illa Abi Jahm." Maka berikanlah pakaian ini yang ada garisnya, yang ada gambar-gambar ini kepada Abu Jahm. Abu Jahm itu seorang penjual pakaian. Maksudnya apa? Wa'tuni bi'ambija niyatihi. Dan datanglah kepadaku baju atau pakaian anbijaniyah, ya. Ini jenis pakaian. Anbijaniyah jenis pakaian yang tidak bergaris-garis. Maksudnya pakaian yang bergaris ini kata Nabi suruh ditukarkan atau dijual. Nah, ini maka seseorang hukumnya ketika dia melihat ke sesuatu yang melalaikan ini makruh dalam sholat. Sehingga kalau kita sudah belajar seperti ini, ketika kita sholat nanti, kemudian kita melihat di depan kita itu bajunya jelas-jelas ada gambarnya, ada tulisannya, maka jangan kita baca. Dan kita juga tidak memejamkan mata, kita alihkan pandangan ke tempat sujud. Ya, alihkan ke pandangan tempat sujud. Nah, kalau di tempat sujud nanti keramiknya ya bermasalah lagi, atau sajadahnya bermasalah lagi, ya kita kembalikan saja kekhusyuan kita. Ini sedang sholat, jangan memikirkan pikiran-pikiran yang melalaikan ketika sholat. Baik. Sekarang yang nomor 6. Yang nomor 6 adalah mengulurkan pakaian dan menutup mulut. Mengulurkan pakaian dan menutup mulut. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anis satil fi sholati wa an yughatta rajulu fahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, naha anis sadel.
naha anis sadel. As-sadel itu apa? As-sadel itu diterangkan oleh di dalam kitab Aunul Ma'bud Samsul Haq. As-sadel itu mengulurkan pakaian hingga menyapu tanah. As-sadel itu mengulurkan pakaian hingga menyapu tanah. Atau di dalam kitab An-Nihayah, as-sadel itu adalah seseorang yang berselimut dengan jubahnya. Jadi dia pakai jubah seperti berselimut. Nah, tangannya ini masuk ke dalam jubah. Dia seperti kemulan. Kemulan pakai selimut, tangannya masuk ke dalam jubah. Lalu orang ini sholat, ya, dia rukuk sujud dalam kondisi seperti itu. Mungkin karena saking dinginnya sehingga dia sholat pakai selimut. Nah, ini kalau sekarang kita lihat orang sholat pakai selimut, mungkin nggak ada. Tapi antum perhatikan, beberapa orang itu punya sorban yang besar, ya, sorban yang besar, yang tebal, gitu. Mungkin itu bisa 3 meter kan, 3 meter. Gitu. Asalnya sorban diletakkan di kepala untuk dia tutup kepala atau dia pakai imamah. Gitu. Tapi kemudian beberapa, dan ini biasanya santri, dia selimutkan sorban itu ke dalam tubuhnya sehingga jari jemarinya sama sekali tidak terlihat. Dia rukuk sujud dengan seperti itu. Ketika dia sujud, jari jemarinya itu ketutup sama sorbannya itu tadi. Maka yang seperti ini hukumnya apa? Makruh. Toyib. Wa an yughatta rajulu fahu, dan juga yang menjadi makruh adalah seorang sholat dengan menutup mulutnya. Ya, orang makruh ketika sholat dengan menutup mulutnya. Hatta perempuan pun ketika tidak ada fitnah, ketika dia sholat maka cadarnya dilepas. Ya, cadarnya dilepas. Maka kalau laki-laki tidak ada hajat, ya, tidak sedang ada virus corona, tidak batuk yang menular ke teman-temannya, maka dia makruh sholat pakai masker. Ya, dia makruh sholat pakai masker. Maka kalau kita datang ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, di pintu-pintu masjid itu ada askar, ada polisinya. Kalau sekarang tidak ada virus, tidak ada apa, ada jamaah yang dia tuh sholat pakai masker, biasanya dihalau sama askar. Haji, tahu. Dipanggil sama askar, lepas maskernya. Gitu. Ya, ini yang nomor 6. Yang makruh menjulurkan pakaian dan menutup mulut. Baik, sekarang yang nomor 7. Yang nomor 7, menguap. Ya, perbuatan yang dimakruhkan dalam sholat adalah menguap, angop, ya bahasa Jawanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tasawubu fi sholati minasyaiton, fa idza tasa'aba ahadukum falyaqdim mastata'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menguap ketika sholat itu minasyaiton, itu adalah dari perbuatan syaitan. Kalau kita lihat ilmu kesehatan, menguap itu karena apa, Pak? Sini kan banyak bidannya. Bu bidan, menguap itu karena apa, Bu? Nah, karena apa? Ngantuk, Pak Ustaz. Ya bodoh, tapi apa? Kurang kopi. Jadi sebelum sholat ngombe kopi. Sampai sebagian orang-orang sufi itu punya hadis, siapa yang mati terus hari Seninnya minum kopi pasti masuk surga. Orang sufi itu ada hadis. Kenapa menguap itu? Kenapa, Pak? Kalau saya tidak salah ya, nanti bisa dikoreksi. Menguap itu karena oksigen yang ke otak itu kurang, sehingga dia butuh menguap, kan lebar kan mulutnya. Ini memang fitrah badan, jadi otomatis badan membutuhkan oksigen, dia menguap supaya oksigen yang masuk ke otak itu lebih banyak. Kalau saya tidak salah seperti itu. Nah, di dalam sholat terkadang orang tidak ngantuk tapi menguap. Terkadang orang tidak ngantuk tapi menguap. Bahkan kita pun terkadang sedang bekerja itu bisa menguap. Ya. Ternyata yang dilakukan oleh setan apa? Dia ganggu aliran oksigen yang masuk ke otaknya. Memang setan itu dia itu berjalan fi majrad dam, ya. Dia berjalan di aliran darah. Jadi bisa, mohon maaf,
ada seorang anak yang mungkin dia tangannya sebelah kanan kecil, tangan kirinya normal. Dia sudah diperiksakan, dia nggak ada penyakit apa-apa gitu. Tapi ternyata tangannya kecil, ternyata aliran darah yang ke sini disumbat sama setan. Ada anak yang sudah usia 4 tahun nggak bisa jalan, ternyata di lututnya disumbat sama setan. Ada setan yang di aliran darah di situ. Ya. Ada kemudian yang dia itu tangannya nekuk, ya nekuk atau lututnya atau mana, bukan karena jatuh, bukan karena dia lahir cacat, bukan. Ya, tiba-tiba dia 2 tahun 3 tahun sehat, waras, normal. Nanti umur 4 tahun tiba-tiba tangannya nekuk sendiri. Bisa jadi di situ ada setannya di situ. Ya, maka ini diruqyah. Maka seperti ini diruqyah dan insya Allah bisa sembuh atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang yang menguap ketika sholat ini adalah minas seton, perbuatan setan. Setan ganggu aliran oksigen yang ke otaknya sehingga dia menguap ketika sholat. Ya. Karena ketika seorang muslim itu menguap, ya setan itu tertawa. Orang Islam ngantuan. Jadi kalau ada orang ngantuan itu tidak hanya terhina di kalangan manusia, ya, bahkan setan pun ikut menghina. Santri kok ngantuan, orang ngaji ngantuan, anggap terus gitu. Diganggu sama setan. Makanya ketika kita diganggu sama setan, ya, sedang sholat, sedang pengajian kok menguap terus, kemana? Wudhu, berwudhu, karena kita diganggu sama setan. Kata Nabi, "Falyaqdim mastata'a." Ketika seseorang itu menguap, maka yang sunnah adalah dia menahannya. Mohon maaf, ibu-ibu. Kalau orang menguap itu asalnya dia tidak ditutup pakai jari, pakai apa, telapak tangan. Enggak langsung enggak. Ya, asalnya itu ditahan dulu semampunya. Jadi refleks menutup tangan ini baru-baru saja. Baru-baru saja terkadang para ibu-ibu ngajarin anaknya pas anaknya sedang menguap, tapi ditutupi. Akhirnya apa? Terbiasa sampai besar dia kalau menguap ditutup pakai telapak tangan. Padahal yang disunahkan oleh Rasul ketika seseorang itu menguap, falyaqdim mastata'a, dia tahan semampunya. Jadi tidak langsung ditutup, ya. Ditahan. Contohnya dia pengen menguap, ditahan bibirnya supaya enggak terbuka. Gitu. Ditahan bibirnya. Tidak ditutup dengan tangannya. Ditutup dengan tangan ini baru-baru aja. Baru-baru ibu-ibu itu, ditutup lah. Akhirnya dia ditutup pakai telapak tangannya. Padahal harusnya anggap tahan. Ibu-ibu itu kalau lihat anaknya menguap, ya, anggap bibirnya ditutup. Mana anggap bibirnya ditutup. Kalau ibu-ibu ngerti anaknya nangis, rewel nangis ya. Nah, nangis itu yang bikin dia nggak cepat berhenti karena nangisnya pakai huruf apa? Pakai huruf apa? Pakai huruf A. Diganti kalau nangis pakai huruf U. Ganti nangisnya pakai huruf U. Pasti berhenti nanti nangisnya. Ya. Jadi ini pinter-pinternya para ibu-ibu saja. Ya, kalau nanti lihat anaknya nangis pakai huruf A, nangisnya sekarang peraturannya nggak boleh pakai huruf A, harus belajar huruf yang lain, huruf U. Ganti huruf I. Ya. Nanti lama-lama dia berhenti nangisnya. Baik. Sekarang kita masuk yang nomor 8. Meludah ke arah kiblat atau ke arah kanan. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza qama yusalli fa innallaha tabaraka wa ta'ala qibala wajhi." Kalau seseorang di antara kalian itu sedang sholat, maka Allah tabaraka wa ta'ala sejatinya sedang berada di arah depannya. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapannya. Ketika seorang sholat menghadap kiblat, ini berarti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena itu falayab sokanna qibala wajhi. Janganlah seseorang itu dia meludah ke arah depannya. Wala an yamini, dan tidak boleh meludah ke sebelah kanannya. Wal yabsuq an yasarihi tahta rijlahi. Maka kalau dia itu harus meludah ketika sholat, dia hendaknya meludah ke arah kirinya atau di bagian kaki sebelah kirinya.
Fa'in ajilat, kalau dia itu dadakan ya, dia dadakan tiba-tiba meludah ya, dadakan, mungkin dia sedang bernafas ternyata kemasukan nyamuk ya, atau brutu gitu ya, harus meludah, dia dadakan. Falyaqul bisaubihi hakada, maka dia uh, letakkan tangannya yang paling paling terdekat, paling dia bisa ya, mungkin mungkin lengan bajunya dia dekatkan, dia meludah di lengan bajunya lalu dilipat bajunya. Nah, yang seperti ini melipat pakainya yang diperbolehkan. Kalau dia boleh, atau dia ngambil tisu ketika dia ini ada hajat ya, gerakan ini ada hajat. Dia pengen, mohon maaf, sholat malam lama ya, dia mengeluarkan ingus gitu. Dia ambil tisu, dia buang, terus tisunya dilipat, dimasukkan ke saku kantongnya. Boleh, karena ingus itu tidak najis. Dia meludah ya di tisu, dilipat, masukkan kantongnya. Ya. Seperti ustadz seperti ini, kalau biasanya para ustadz itu mereka batuk ya, hafizallahu taala, ya, mereka batuk, ini malah dilipat, nggak dibuang di balik, nggak gitu. Nah, tapi dikantongi. Ya. Tapi sebagian yang mohon maaf, kiai yang dielu-elukan itu ya, itu ya karena mereka itu pengen dielu-elukan ya biasanya digini ditadai sama santrinya malah dihirup. Ini barokah, malah direbutan. Itu ada juga yang seperti itu. Ya, jadi yang nomor 8 adalah makruh meludah ke arah kanan atau meludah ke arah depan, ini makruh, ke arah kanan juga makruh. Yang diperbolehkan adalah ke arah kiri di bawah telapak kakinya. Karena pada zaman Nabi masjidnya itu masih pakai tanah, masjidnya masih pakai pasir. Jadi mereka terkadang meludah ya sudah meludah, nanti ketutupan sama tanah selesai. Ya. Tapi kalau sekarang ya sudah keramikan seperti ini ya jangan dicoba-coba. Nanti antum pengen meludah langsung udah nengin, ya. Kok mana meludah neng masjid? Oh, kan ke arah kiri boleh. Ngomong Ustaz boleh kok kan. Nah, besok pengajiannya ditutup seperti itu. Serasa ngaji ngono, malah jadi rusak ya. Itu. Ya. Yang nomor 9, yang makruh saling mencengkram kedua tangan. Ya. Ini jari jemari ini dicengkramkan. Yang tadi bahasa Jawanya apa ya? Bahasa Jawanya apa nih? Oke, dua jari jemari di nopo tadi? Dipertemukan, mencengkramkan, dalam hadis mencengkramkan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum fi baitihi summa atal masjid kana fi sholati hatta yarji'a falayaqul hakada wasabbaka asabi'ahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang dari kalian itu berwudu dari rumahnya, lalu dia datang ke masjid, maka dia dianggap di dalam sholat hingga pulang dari masjid. Ya, ini riwayatnya sahih. Maka ini juga anjuran kalau kita mau ke masjid, wudu dari rumah. Santri kalau mau ke masjid, wudunya dari asrama. Ya, jangan wudu di tempat wudu masjid, wudu dari asrama. Nanti dia sampai pulang, sampai menginjakkan kakinya di rumahnya, masih dihitung sholat. Padahal dia sudah keluar dari masjid, masih dihitung sholat. Ini keutamaan orang yang berwudu dari rumah seperti ini. Nah, makanya karena dia sudah wudu dari rumah, dia dihitung dalam kondisi sholat terus, ya. Fala yaqul hakada, maka dia jangan melakukan seperti ini, kata Nabi. Wasabbaka asabi'ahu, yaitu saling mencengkramkan kedua jari tangannya. Kita jangan tanya hikmahnya apa, kok ini nggak boleh, nih hikmahnya apa. Terkadang ada larangan-larangan yang kita nggak ngerti hikmahnya. Kalau larangan khamr jelas, khamr itu memabukkan, membuat orang lupa. Induk daripada segala dosa itu minum khamr, itu ada hikmahnya. Riba jelas, orang yang pemakan riba endingnya pasti miskin. Kalau nggak miskin fisiknya, miskin rohaninya pasti pemakan riba. Tapi kalau jenengan tanya mencengkramkan tangan hikmahnya apa Ustaz? Ya Ustaz juga tahu. Tapi yang penting kita kalau di masjid jangan merenggamkan tangan seperti ini.
Atau kemungkinan menurut saya pribadi, mungkin ini adalah gerakan orang-orang Majusi ketika mereka menyembah api. Mereka kalau menyembah api, kalau muslim kan assalamualaikum, itu merapatkan tangan seperti ini kan. Tapi kalau orang-orang Majusi itu seperti ini. Nasrani juga seperti ini. Nah, ini mantasabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti perbuatan suatu kaum, maka dia bagian daripada kaum tersebut. Nah, jadi kalau gerakan seperti ini di dalam sholat ini tidak pantas, ya, tidak layak, sehingga nanti mengurangi pahala dia mendapatkan keutamaan sholat karena dia berwudu dari rumah. Masih 4 lagi, waktunya masih nggak ya? Saya lupa nggak bawa HP, jadi nggak tahu waktunya. Sudah berapa menit? 40 menit. Ya, kita selesaikan insya Allah. Yang nomor 10, menyingkirkan rambut dan pakaian. Ya, menyingkirkan rambut dan pakaian. Terkadang, mohon maaf, saya sering melihat orang-orang yang punya rambut gondrong, kalau dia mau sujud, dia nggak pakai peci kan? Dia mau sujud itu, rambutnya ketika menutupi dahinya, kadang dia gini. Jadi posisi sujudnya tangan kiri itu sambil memegangi rambutnya. Kemudian kalau selesai dia tangan biasa, kalau mau sujud dia singkirkan lagi rambutnya. Ini sering terjadi. Menurutnya ini adalah supaya dahinya ini 7 anggota badan menempel ke tempat sujud. Padahal seperti ini tidak ada contohnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'atin la akufu." Saya diperintahkan sujud di atas 7 anggota badan. Benar ya? Ini dalilnya sama dengan mereka. Dan saya dilarang menyingkirkan rambut dan pakaian dari dahi. Ini dilarang, bukan diperintahkan. Ya. Dalilnya itu sama, tetapi mereka memaknai dengan makna yang berbeda. La akufu sa'ran wala sauban. Ini la-nya di sini itu la nahiyah. Ini maksudnya la larangan. Tetapi terkadang mereka memaknai lam di sini itu lam taukid atau lamu amr, karena di bahasa Arab itu ada lam taukid, ada lam amr, ada la nafiyah, ada la nahiyah ya. Hurufnya sama, ya hurufnya sama. Cuma nanti di ilmu nahwu dia i'rabnya yang berbeda-beda, maka dengan hadis yang sama terkadang maknanya jadi beda. Nah, tergantung dia ngajinya sama guru siapa. Kalau gurunya salah ketika baca kitab, ya akhirnya fatal. Akhirnya fatal. Berbeda kalau ulama mazhabnya la yamussuhu ilal mutahharun itu tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Ada yang mengartikan itu maksudnya setan, ada maksudnya orang yang tidak berwudu, ya. Atau hadis tentang batalnya seseorang yang menyentuh perempuan. Ada yang mengatakan maksudnya menyentuh kulit, ada yang maksudnya berhubungan suami istri. Ini masalah di qiraah. Ini masalah di qiraah. Baik, jadi yang nomor 10 adalah makruh hukumnya menyingkirkan rambut dari dahi atau menyingkirkan pakaian dari dahi dengan hadis supaya dia bisa sujud di atas 7 anggota badan. 7 anggota badan, 1 dahi plus hidungnya. Ya. Jadi hidungnya itu harus nempel ke tempat sujud. Jangan dahinya itu jengking ya. Wis salate pakai celana panjang, bajunya pendek, batoke nempel, hidungnya enggak. Bisa ngindik belakangnya. Bro ya. Moko aku bonceng pas mulai. Hidungnya ditempelkan ke tempat sujud. Ya, hidungnya tempelkan ke sujud. Ini 1. 2 telapak tangan. Ya, 2 telapak tangan. Jadi 1, 2, 3. Kemudian lutut. 4, 5. Nah, yang 6, 7 mana? 6, 7 mana? Jari jemari kaki. Jadi jari jemari kaki ketika sujud itu dia mencet. Jadi kakinya nggak diangkat, ya. Dan kedua tumit itu dirapatkan. Jadi jangan kemana-mana. Kalau dia itu kakinya mencet, kemudian tumitnya berjauhan, nah bisa jadi ada kucing masuk ke situ atau ayam nanti ditodol, bisa bahaya. Dia harus tumitnya dirapatkan. Tumitnya dirapatkan. Baik. Jadi itu 7 anggota badan ketika sholat dan dilarang untuk
memindah atau menyingkirkan rambut yang ada di dahi. Tapi kalau para santri, Ustadz wajibkan sholat pakai peci, sholat pakai peci. Namanya juga santri, gitu. Dan ini sebenarnya Muslim. Ciri-ciri Muslim itu kalau di Barat, ya, mau di Amerika, mau di Rusia, kalau dia Muslim pasti pakai peci. Jadi mengenali Muslim itu mudah, pakai peci Muslim. Nah, gitu ya. Tapi kalau di Indonesia sulit, ya, sulit karena kadang ke gereja juga pakai peci. Nah, apalagi perempuannya, mana perempuan Muslimah, mana perempuan non Muslimah, mau podo-podo nggak pakai jilbab. Maka kalau kita sudah ngaji pakai jilbab, sekalipun itu di rumah, kalau ada tamu ya pakai jilbab. Tayyib. Yang nomor 11, mendahulukan kedua lutut daripada kedua tangan ketika hendak sujud. Ini makruh. Diperhatikan ya, kalau pas sujud itu kalau mendahulukan lutut dulu, jadi dia sujud sampai bunyi itu. Kalau dulu kami sholat masih pakai geladak papan itu dilanggar itu. Kalau anak-anak itu sujud itu pakai lututnya dulu, itu biasanya bludak gitu. Ya. Tapi kalau dia itu sujudnya itu pakai dua telapak tangan dulu, itu enggak bunyi. Itu enggak bunyi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruka kama yabrukul ba'ir wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi." Ya. Apabila seseorang di antara kalian itu sujud, maka janganlah ia sujud seperti menderumnya unta. Ya. Ada yang pernah lihat unta? Unta itu kalau sujud pakai kaki depan atau belakang? Kalau menderum pakai kaki depan atau kaki belakang? Kaki belakang dulu ya. Namun letakkanlah kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Jadi kalau sujud itu apa dulu? Dua telapak tangan dulu, baru lututnya. Cirinya gampang. Kalau dia sujud, ya pengen sujud kok bunyi, bludak gitu ya, itu pasti salah. Pasti dia pakai lutut terlebih dahulu. Dan ini hukumnya makruh. Yang nomor 12. Yang nomor 12 adalah bahasanya apa ya? Dia sujud, tapi posisinya sikutnya itu nempel ke lantai. Nah, gini bahasanya gimana? Bahasa Indonesianya? Delosor. Nah, mendelosorkan sikutnya katanya. Nah, ini nulisnya gimana? Hah? Kalau di kitab itu merenggangkan kedua tangannya, tapi ini sulit dipahami. Jadi dia sholat posisi sikutnya itu nempel ke lantai. Nah, ini adalah makruh. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "I'tadilu fi sujudi wa la yabsut ahadukum dira'aihi in bisatal qalbi." Ya. Bertindak tepatlah dalam sujud dan janganlah seorang di antara kamu menghamparkan kedua tangannya seperti yang dilakukan anjing. Menghamparkan kedua tangannya seperti anjing ketika dia tidur. Anjing ketika menderum, anjing ketika tidur itu anjing yang punya sikut ya. Ya, sikutnya itu ditempelkan. Nah, ini makruh. Ini makruh. Dan kalau bisa secepat mungkin antum melihat kanan kiri antum itu pas sholat sunnah tadi ya, sholat sunnah ba'diyah, kok antum melihat kok dia ketika sujud itu sikutnya itu nempel di lantai, langsung diperingatkan. Beberapa santri ini ada, cuman belum sempat tak peringatkan dia sudah kabur dulu. Anak lupa. Tadi tak lihat ketika sholat Isra, ya itu ada yang ketika sujud sikutnya itu nempel ke lantai. Ini makruh mas. Nah, coba nanti dicek ya. Siapa tadi yang sholat sikutnya nempel di lantai ini makruh. Baik, sekarang kita yang nomor berapa sekarang? 13. Makruh sholat ketika hidangan dihidangkan, ketika makanan dihidangkan, atau menahan kencing dan buang air besar. Ya. Jadi makruh sholat ketika makanan dihidangkan, atau dia menahan kencing, atau menahan
buang air besar atau menahan buang angin. Ya. Di dalam satu hadis, ya satu paket, an Aisyah radhiyallahu anhu, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bi hadratit ta'am, tidak ada salat ketika makanan hadir. Ya. Jadi kalau mau salat sudah adzan, mohon maaf seperti ini. Orang dia berbuka puasa, ya. Dia berbuka puasa. Ahsannya berbuka itu yang ringan dulu. Ahsannya dia berbuka yang ringan dulu. Tapi kemudian ternyata dia harus berbuka yang besar. Ketika dia makan, kemudian komat, ya. Kemudian dia komat. Lalu dia campakkan makanan itu. Padahal kalau dia tinggalkan makanan itu bisa mubadir. Pasti nanti dibuang. Jadi gini contohnya. Orang buka bersama atau buka bersama atau buka sendiri, adzan, dia cari masjid, adzan, dia berhenti makan di warung, ya, dia berhenti makan di warung. Ketika dia sedang makan, tiba-tiba masjidnya itu komat. Nah, dia bingung, wah, sholat dulu apa makan? Nek aku sholat, makanan ini pasti dibuang sama bakul ya kan? Terus banyak 20.000 baru dipangan tempe nih, ya. Maka dia harus ngaji. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sholata fi hadratit ta'am. Tidak ada sholat ketika makanan dihidangkan. Ya sudah, kalau sedang makan, masjid komat, ngapain kita? Lanjutkan makan. Ya. Tapi jangan terus ngerti hadis ini, wes dia nggak makan ya, dia nggak makan, sudah ada, wes menjadi komat, malah juga sego. Nah, malah juga sego kayak teko imam nih. Duh, wes adzan war komat kok mau madang nih. Lah, hadratus salat. Bi hudurit ta'am. Tidak ada sholat kalau makanan sudah datang. Ini salah seperti ini. Tidak dia terus pura-pura, apalagi santri digoleki sama ustaz, oh, mas, kenapa tadi nggak ikut sholat jamaah? Makan ustaz, jadi jewer baik lagi ya. Saya wala huwa yudafi'u akhbasan, dan ketika dia didorong untuk mengeluarkan dua yang habis, dua yang kotor, bisa kencing, bisa buang air besar. Kalau sedang kebelet, ya, kalau dia sedang kebelet, ya sudah dituntaskan hajatnya. Jangan sambil dia itu, karena kemarin ada yang ceritanya di masjid di tempat kami, kebetulan kedatangan imam dari jauh, kita suruh jadi imam. Ternyata imamnya ini bacaan cukup panjang, sujudnya lama. Itu ada ibu-ibu itu yang Mas Fulan ini sujudnya suwe banget, padahal aku selak ngentut gitu kan. Akhirnya malah ditahan-tahan, malah berbunyi gitu ya. Ini kan menjadi geger ini ya saudara. Ya sudah, dia tahu imamnya lama, dia nahan pengen ngentut, nah dikentutkan sisa. Tapi ya jangan di masjid, ya, dia keluar dulu, dibuang di luar. Nah, nanti bisa jamaah yang lain pelanggarannya. Ya, sekarang kita yang terakhir. Ya. Kita sekarang yang terakhir, mendahului gerakan imam. Ya, mendahului gerakan imam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Di sini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma yahsha ahadukum," aku takut salah seorang dari di antara kalian, idza rafa'a ra'sahu, kalau dia mengangkat kepalanya qabla imam, sebelum imam mengangkat kepalanya, an yaj'alallahu ra'sahu ra'sal khimar. Aku khawatir kepalanya akan diganti dengan kepala khimar. Au yaj'alallahu suratahu suratal khimar. Atau aku khawatir wajahnya akan diganti dengan wajah khimar. Dan ini kejadiannya nyata. Ya, ini kejadiannya nyata. Seseorang dengan badan manusia tapi kepalanya kepala khimar. Khimar itu seperti kuda tapi kecil. Dan ini nyata. Jadi ini bukan balasan nanti di akhirat, bukan. Ini bisa terjadi, kalau orang Jawa itu bisa dinamakan kualat. Dan ini terjadinya di dunia. Karena sempat ada dan kisahnya sahih, seorang ulama yang ketika dia mengisi ceramah itu dibalik takbir. Murid-muridnya nggak ada yang tahu. Ternyata beliau itu menyepelekan tentang hadis ini. Dan akhirnya memang diganti wajahnya dengan wajah khimar. Atau di riwayat yang lain ada seorang sahabat yang menyepelekan tentang hadis mencuci tangan sebelum berwudu. Jadi kalau salah seorang dari kalian itu pengen wudu mau subuh, jadi zaman dulu wudu gak pakai keran nggak ada. Wudunya itu pakai bejana, ya, ember.
otomatis kalau dia tuh pengen wudhu pakai ember, tangannya langsung nyelot, gitu ya. Tangannya langsung nyelot. Nah, kalau kata Nabi, kalau kamu tuh baru bangun tidur, maka jangan langsung tanganmu nyelot ke situ. Karena kalau malam hari kamu nggak tahu di mana letak tanganmu. Nah, dia tuh kayak, wah, aku tahu ya Rasulullah, aku kalau tidur sedekap gini kok. Nah, ternyata besok paginya, mohon maaf, dia tuh bangun tidur, semua tangannya ini, sekepal tangan ini masuk ke dalam duburnya. Ya, gimana cara masuknya? Ya nggak tahu. Malaikat yang memasukkan, karena dia menolak hadis. Ya. Dia bangun sampai dia kesakitan karena satu kepalan ini masuk ke dalam tubuhnya. Itulah orang yang diperingatkan sama Nabi, ternyata dia ngeyel. Nah, jadi kalau ada orang yang mendahului kegerakan imam, ini juga karena sifatnya ya. Saya pernah ketemu orang itu, Pak D, nek imamnya dereng ruko, jangan apa ruko. Lah kok yo malah podo yo bareng yo ngopo. Aku serti bar sudah kapi yo mesti ruko, aku yo serti. Nah, ini orangnya seperti ini. Wes hafal gitu ya. Nah, ini hati-hati. Bisa jadi kalau seperti ini nanti dia bisa jadi diganti kepalanya dengan kepala timah. Nah, nanti kalau dia di dunia belum diganti, mungkin di akhirat diganti. Tapi sebenarnya ini bisa terjadi di dunia. Baik. Ini saja pertemuan kita. Insya Allah 1 bulan kemudian kita akan sampaikan hal-hal yang mubah di dalam sholat. Hari ini adalah 14 perkara yang makruh ketika sholat. Sebelum kita tutup, Mas Dizan dibaca catatannya nomor 1 apa? Ya, sudah benar insya Allah. Kita tutup saja. Ya, nanti saja di pondok ya. Catatannya nanti dicek lagi sama Ustaz. Baik, kita cukupkan. Semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan, Allah tambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan kelak Allah masukkan kita semua ke dalam jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.